Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anggraini, NIM 860321436 dari UPBJJ UT Malang, untuk mengidentifikasi anak dengan ADHD. Nah, apa itu ADHD? ADHD yaitu kepanjangan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, anak dengan ADHD adalah kelompok anak yang memiliki karakteristik khas berupa kesulitan dalam memusatkan perhatian, impulsivitas yang tinggi, dan aktivitas motorik yang berlebihan. Gangguan ini bukan disebabkan oleh faktor kemauan anak sendiri, melainkan karena adanya perbedaan pada fungsi otak yang mempengaruhi kemampuan anak dalam mengendalikan perilaku dan memperhatikan instruksi. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video mengenai anak yang didiagnosis mengalami ADHD dan video wawancara bersama ibu guru yang pernah mengajar anak tersebut. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan adik, nama ibu Bu Desi. Bu Desi adalah mahasiswa semester 6 Universitas Terbuka. Nah, di sini Bu Desi mau tanya sama adik. Adik namanya siapa? Oke, adik Yusuf. Bu Desi nanti mengajukan beberapa pertanyaan ya mengenai pertama identitas adik dulu ya, seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, dijawab sesuai apa yang ada pada adik Yusuf. Kemudian nanti Bu Desi juga menginginkan data dari adik, mungkin dari hobi atau kesukaan adik, hal yang disukai dan nggak disukai adik. Bisa dimulai? Oke? Saya kamera dulu, say hi. Hai. Oke, yang pertama ya, kita mulai dari nama. Nama lengkapnya siapa? Ardiansyah Yusuf Maulana. Ardiansyah Yusuf Maulana. Nah, kemudian kelas berapa ini? Kelas 3A. Oke. Terus rumahnya di mana? Jalan Candi Gembul. Jalan Candi Gembul. Nomor 41. Oke. Kemudian tempat tanggal lahir. Mana yuk? Jalan Ya, lupa? Oke, nomor 3. 3 Maret 2016. Berarti sekarang umur berapa? 9 tahun ya? Oke, 9 tahun. Nah, kemudian punya hobi nggak kira-kira apa yang biasanya disukai sama adik Yusuf? Sepak bola. Selain itu apa lagi? sepak bola. Terus apa lagi? Sepak bola. Terus apa lagi? Permainan tradisional boleh. Boleh sih bahas hobi. Oh, bahasa dor. Oh, emang suka ini ya? Suka olahraga? Oke, terus apa lagi? Apa? Bentengan. Bentengan. Oh, bentengan. Oke, bentengan. Terus sudah cukup. Hobinya ada 3. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya Bu Desi, ini mahasiswa semester 6 dari UT Bu. Nah, ini saya ada tugas mengenai mata kuliah penanganan anak kebutuhan khusus. Nah, tadi saya sudah melakukan wawancara ke salah satu murid di SDN 3 ini yang bernama Adik Yusuf Bu. Nah, sekarang saya membutuhkan data dari dirinya. Itu sebagai wali kelas atau bagaimana ini? Kalau wali kelas sudah tidak ya? Oh, Ya, ini menunjukkan. Nah, setidaknya berarti kan sudah pernah membersamai adik Yusuf tadi gitu selama 1 tahun gitu. Jadi kurang lebih tahu lah kesehariannya adik Yusuf tadi seperti apa gitu. Nah, saya di sini ada beberapa pertanyaan gitu. Nanti ibu nanti menjawab, kemudian saya akan mencobanya. Sudah bisa yang pertama gitu. Bagaimana konsistensi respons anak terhadap suara seperti panggilan guru atau teman? Si anak itu mudah merespon panggilan atau tidak? Ya, jadi begini, kalau wali kelas sekarang itu kan tidak saya ya, saya yang bersamai Mas Yusuf itu ketika kelas 2 di tahun kemarin ya. Ketika kelas 2 sama saya, itu anaknya awal itu ya benar saja menurut saya. Sebelum ada informasi dari orang tua bahasanya Mas Yusuf tadi itu tergolong anak yang mereka ya. Nah, itu saya itu mengamati biasa gitu. Nah, respon dipanggil juga biasa seperti anak-anak pada umumnya gitu. Dipanggil, kemudian saya kasih pertanyaan, itu bisa menjawab. Dan ketika ada tugas di kelas itu juga terbilang seperti saya tidak kelihatan. Namun saya tidak memahami bahwa ini tergolong yang seperti apa gitu. Nah, kemudian ketika ini guyon itu ya, ketika bermain waktu istirahat itu memang kayaknya nggak bisa mengendalikan gitu. Ketika ketawa itu ketawanya itu terus gitu, nggak bisa hentikan gitu. Jadi bunyinya cekikian, dan cekikiannya itu kemudian ketika bersalah itu anaknya ini kayak mampu sekali. Jadi ya memang benar-benar perasaan. Atau yang bersalah benar. Jadi kayak ketakutan gitu. Mungkin dia itu memang merasa ini ya salah ya. Jadi merasa kayak memang saya salah gitu. Jadi agak kita menjawab anak itu dari kejelasan menjawab yang mengatakan.
apakah anak mudah dalam memenuhi penjelasan verbal, perintah lisan atau arahan langsung? Ya, jadi waktu itu ketika sudah sampaikan ya Mbak, kita ada pertanyaan sekolahnya, anaknya langsung respon, terus yang apa dan alhamdulillah benar, itu positifnya ya. Nah, tapi kadang itu ada ketika nggak jelas ya, kalau anak itu kan memang dari konsentrasinya kan juga nggak seberapa lama ya. Jadi ketika saya jelaskan, kemudian ada pertanyaan itu kadang kurang memahami, itu tanya anaknya itu, dari pertanyaan itu, dari pertanyaan cuma itu, Bu, ini tadi gimana? Terus kayak kalau dia juga, Bu seperti ini ya. Sempat bertanya seperti itu, kayak kurang lucu gimana? Karena begitu kan kalau ditanya isyarat itu bisa langsung jawab. Apa yang biasanya terjadi ketika guru memberikan instruksi yang panjang atau multi-langkah? Apakah anaknya itu kesusahan memahami pertanyaan yang panjang seperti itu? Ya, kalau sekarang kan nggak tahu ya Mbak ya, karena proses jalannya tahu ya. Kemungkinan kalau sekarang mungkin bisa langsung memahami ya nggak tahu. Kalau yang dulu tahun yang lalu saya itu bisa memahami bisa, jadi langsung menjawab dan alhamdulillah menurut saya benar. Tapi tadi ada yang kayak kurang kepedeannya tadi, jadi sempat ditanyakan itu seperti ini ya, oh tadi itu ini ya, jadi ada apa rasa dan bertanya. Yang minus gitu. Biasanya anak itu ada yang Gitu. Makanya saya itu sempat nggak percaya kalau masih seperti anak itu, karena memang masih apa ya, mungkin karena penanganan orang tua ya, tahu selalunya anak seperti yang seperti ini. Tapi saya kan nggak ngerti. Tapi itu dari orang tua sendiri sudah pernah ini ya Bu, konsul dengan ahli atau bagaimana? Ya. Dan tahu kalau anak ini Ya, itu sempat awal itu menyampaikan saya, karena orang tuanya tahu bahwa anaknya itu seperti ini, sempat sempat dibawa ke kalau siapa ya, nanti anaknya itu kan ada tesnya ya, nah jadi anaknya ini akan tetapi orang tuanya itu kayak memahami, mengatasi anaknya seperti ini, akhirnya kan apa kayak penyakit itu Covid ya, banyak jadi orang tua sudah awal sudah diberitakan sampai saya itu siapa orang itu sepertinya juga anak-anak yang kayak itu nggak jadi ngerti gitu kalau anak itu ya. Bagaimana cara anak mengorganisasi barang-barang pribadinya, misalkan alat tulis? Apakah ia sering mengulangi barang-barang yang dilupa? Kalau waktu itu ya, tahun yang lalu kayak apa itu bahasa saya, bahasa Jawanya itu kok mau open gitu Mbak, open jadi anak ini nggak yang paling gitu enggak, jadi bertanggung jawab dengan barangnya, nggak yang yang itu ya mungkin ini yang dia saya belajar dari orang tuanya itu ya itu aku pengen dulu apa Ada rasa tanggung jawab juga ya terhadap barang yang punya. dan itu memang sempat ada yang bilang kalau saya itu merasa mungkin takut dia bisa lihat itu punya diri dia kalau orang tuanya kalau bilang bisa seperti apa, jadi ada rasa nangis seperti itu ya kayak gitu Apakah anak kesulitan dalam kondisi yang mendesak untuk melakukan kegiatan yang memberikan manfaat? Misalnya sama belajar. tidak sebetulnya itu kan ini ya ada pembelajaran yang membaca bersama ya. Nah itu anaknya juga bisa nggak ada kesulitan untuk membaca. Tapi kalau kelas 2 itu kan masih harus dipahamkan ya, harus membaca itu gimana ya, memahamikan kemudian bareng. Tapi kalau diajak membaca bisa kan. Maksudnya untuk apa kelakuannya biasa membaca itu apakah bisa kanan kiri? Jadi anaknya itu memang apa ya nggak yang juga anak itu enggak. Jadi banyak gerak, cuman geraknya itu masih bisa di masih bisa dikendalikan gitu Mbak, nggak yang betul, nggak yang kan ada yang kelas di sini itu yang apa ya menurut saya itu malah di atasnya Mas Susu, jika yang di atasnya ya. Nah itu kalau Mas Susu itu masih bisa dikendalikan, masih bisa diarahkan berpindahnya tempat itu nggak yang menyer yang mana itu enggak, jadi masih bisa dikendalikan menurut saya. Daripada temannya yang menurut saya malah itu yang problematika gitu. Kemudian ini saya mau bertanya mengenai bukannya dengan teman-teman bermain. Bagaimana cara anak interaksi saat bermain dengan teman-temannya? Apakah ia sering menyela atau tidak mengambil alih permainan? Karena ini sudah tahun yang lalu ya Mbak ya, saya mencoba meyakinkan. Jadi anaknya ini kayaknya bermain dengan anak apa juga gampang. Nggak masalah, nggak yang harus dengan anak tapi enggak. Malah justru waktu itu sama teman-teman yang perempuan itu ya paham juga anak yang diajak bermain atau diajak bermain itu paham. Jadi apa kayak saling mengisi gitu Mbak. Ya, itu kalau bisa Dengan teman yang perempuan gitu. ya. Kalau saya lihat anaknya sekian tahun, Ya, kesempatan pertama tadi Ya. karena saya nggak tahu ya. Ya. Bersama teman-temannya laki-laki. Biasanya kan lebih
Jadi saya juga mengingat oke. Kayaknya itu biasa mbak, kayaknya biasa bahkan apa ya mengalah gitu loh. Pokoknya itu mengalah ya, nggak yang sing ya. Ya, yang saya tahu ya. Terus tahu jadi kalau ada yang sama dulu ya, kalau masih bicara gitu, ada yang masih mengalah gitu kan. Akhirnya masih gitu pak, bisa diam gitu pak, kayaknya bisa diarahkan gitu. Ya. Kemudian pernah tidak dengan melihat Yusuf tadi itu meledak emosinya waktu marah atau bagaimana? Menangis ya. Pernah dia itu merasa bersalah dengan temannya. Dia itu apa ya kayak melakukan apa gitu. Nah, merasa dia itu yang salah. Dia itu nangis sendiri. Iya kayak Atau memang enggak biasa nangis biasa. Enggak yang berbau itu enggak. Biasa malah langsung meneteskan air mata gitu loh. Jadi diam-diam nangis gitu loh, Mbak. Tuh. Seingat saya ya. Nggih. selanjutnya bagaimana perilaku yang tadi itu mempengaruhi prestasi akademik dan hubungan anak dengan teman-teman atau guru di sekolah? Kalau prestasi sih bagus mbak, menurut di kelas ya, di kelas ya itu tergolong 10 ke atas. Jadi memang kognitifnya bagus, Iya. prestasi akademiknya juga bagus Iya. ya. Ini terakhir Bu. Iya. Atas strategi yang selama ini paling efektif Anda lakukan untuk mengelola perilaku tersebut. Ya. Jadi karena saya dari awal itu tahu ya, saya dapat informasi dari orang tua. Akhirnya, karena mulai awal itu orang tuanya kan menyampaikan ke saya bahwa masih itu ada semacam kata ciri ya. Akhirnya saya bisa mengantisipasi oh anak ini kalau seperti ini saya harus seperti ini. Gitu. Jadi ketika Mas Yusuf katakan berbuat salah dengan temannya gitu ya, itu saya langsung menangani gitu mbak, jadi supaya anak ini tidak kayak Milo kayak yang merasa dia itu salah dan takut gitu. Nah saya ya dengan cara saya gitu supaya anaknya ini nggak sering dia kayak membuat jadon gitu seperti itu dan memberi pengetahuan ke Mas Yusuf supaya tidak terulang kembali dan tidak lupa saya sampaikan ke orang tua juga. Jadi hubungan antara guru dan orang tua itu Nyambung, saya sampaikan. Nah, kalaupun saya lupa menyampaikan, itu masih sedikit menyampaikan ke orang tuanya gitu kan itu ya. Jadi orang tuanya hanya menyampaikan ke saya. Orang tuanya itu juga kayak menyadari kalau maksud anaknya ini memang tergolong seperti ini. Saya nggak mau ibu, memang kenapa seperti ini. Jadi tahu diri gitu loh. orang tua yang dibilang gitu. Iya, jadi apa ya kayak sudah memahami anaknya ini seperti ini. Akhirnya sudah di apa saya terang Ini sudah banyak pertanyaan saya. Pertanyaan Bu Ibu, mohon maaf Bu saya mengganggu waktunya, mengganggu tenaganya bagaimana mungkin gitu ya Bu. Jadi karena ini sudah tahun yang lalu ya saya kasih mencoba mengingat. Semoga dengan jawaban saya ini bisa membuat pertanyaannya itu pas gitu loh ya. Oke. Tapi saya rangkum jawaban dari Ibu karena sangat membantu saya gitu. Jadi saya akan menyimpulkan termasuk yang apa Mas Yusuf tadi. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau saya grogi atau Apa sama-sama maaf ya. Ini yang saya sampaikan itu insya Allah itu soalnya baru. Jadi kalau ada salah penyampaian saya mohon maaf. terima kasih Bu. Dan saya akhiri di sini terlalu panjang. Sudah bermanfaat. Oke, terima kasih Bu. Saya tutup wawancara hari ini bersama Ibu Wiwi. Terima kasih. Mohon maaf jika